Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nakhusu bidzikri kepada panjenengan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, kepada para kiai dari Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Besuk, dan dari seluruh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini yang hadir pada ziarah kubra di sore hari ini. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kaula dumateng panjenengan sedanten. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, para habaib kita, para kiai kita yang hadir senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhai oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara yang hadir, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta staf-stafnya yang juga hadir. Tentunya kepada segenap para muslimin, hadirin, jamaah yang hadir dari segala penjuru di ziarah kubra ini, yang mudah-mudahan hujan yang turun di sore hari ini menjadi sebuah indikasi, sebuah alamat atas banyaknya hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjumpaan agung ini bisa menjadi sebuah muqaddimah, permulaan dari perjumpaan mulia selanjutnya, yang mana puncaknya insya Allah kita semua akan dipertemukan dalam satu perjumpaan agung bersama para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para rawuh, para hadirin, dengan singkat bil ikhtisar, alhamdulillah puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini Allah berikan saya nikmat yang sangat luar biasa untuk menjalin ikatan indah, ikatan erat yang telah terjalin antara para ulama, para kiai, para habaib min sadatina al-Ba'alawi mulai sejak dulu kala, mulai sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Kita diajarkan oleh para guru kita, para orang tua kita untuk mempertahankan ikatan erat, jalinan yang kuat antara para habaib dengan para kiai. Maka dari itu saya sering menyampaikan, selama ini saya termasuk lantang bersuara di dalam membela para habaib min sadatina al-Ba'alawi. Saya katakan, saya tidak lain tidak bukan hanya mengamalkan pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menyampaikan inna abarral birri ayyasil rajulu ahla wuddi abihi, bahwa kata Kanjeng Nabi, bakti terbaik itu adalah ketika seorang anak, seorang generasi penerus itu menjalin kembali ikatan yang telah terjalin di antara para orang tuanya, di antara para pendahulunya. Dan saya tahu betul para rawuh, para hadirin, saya sebagai sekretaris katib dari tim Turas Syekhona Khalil Bangkalan, saya tahu betul dari manuskrip-manuskrip yang selama ini kami temukan
yang berkaitan dengan orang tua kami, leluhur kami, guru kami yang hari ini baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau ini punya ikatan yang sangat istimewa dengan para habaib Ba'alawi di masa hidup beliau. Saya pernah membuat tulisan itu berjudul, para hadirin, lingkaran habaib Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona Khalil Bangkalan. Di sana jelas datanya ditulis oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, banyak sekali, belasan atau mungkin puluhan habaib yang pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan, termasuk kakek dari Habib Jindan Al-Habib Salim, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ya, dan termasuk banyak para habaib yang lain yang jumlahnya saya tulis ada sekitar 20 habaib, itu semuanya pernah berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Dan juga beliau yang sampai sekarang kami temukan datanya, manuskripnya, termasuk amalan favorit Syekhona Khalil itu adalah Rotibul Haddad, yang bahkan saking berta'alluqnya beliau dengan Rotib Haddad, itu Rotib Haddad beliau tulis berkali-kali dengan tangan beliau, ya, beliau bagikan kepada para keluarga beliau, kepada para istri beliau, dan beliau maknai mulai awal sampai akhir. Itu Rotib Haddad beliau maknai dengan pegon Jawa. Dan yang istimewa dari Rotib Haddad beliau di situ, yang beliau tuliskan Rotib Fatihahnya bukan hanya untuk para sadah Ba'alawi saja. Di situ ada tertib Fatihah untuk tentunya Sahib Rotib Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad. Ada juga Fatihah tentunya untuk Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alawi Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi. Juga di situ beliau tambahkan Rotib Fatihah untuk para aulia yang lain, termasuk di situ yang beliau tulis adalah untuk Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang juga konon juga merupakan salah satu guru dari Syekhona Khalil Bangkalan. Ini mengajarkan kepada kita para hadirin, para rawuh, dari tertib Fatihah yang beliau tulis sendiri kepada Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, As-Said Ahmad Ar-Rifai, bahwa kita, ya, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj kita mulai sejak dulu ini adalah mencintai orang-orang soleh, orang-orang alim, aina makanu haitsu makanu, dimanapun dan dari manapun mereka berada, entah itu dari Indonesia, entah itu dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, pribumi, prilangit, dan lain sebagainya. Selama itu adalah orang alim, orang soleh, para kekasih Allah, kita wajib untuk mencintai mereka. Maka para hadirin, para rawuh yang juga sampai sekarang masih saya ingat, itu adalah surat yang sangat indah sekali, ya, saling surat menyurat antara Syekhona Khalil dengan para habaib pada waktu itu. Salah satunya adalah Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebon Agung. Itu surat yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa indahnya ikatan hubungan para habaib dengan para kiai di masa itu. Yang sampai dalam surat itu, ya, yang saya pahami surat itu adalah surat dari Habib Alwi melalui Kiai Yasin bin Rais, ya, yang ketika itu memberikan kalimat penguat, ya, Syekhona Khalil waktu itu sedang ditimpa musibah, dan dikirimlah surat oleh Habib Alwi untuk menguatkan Syekhona Khalil, untuk menghibur Syekhona Khalil, saling menguatkan satu sama lain, saling bertawaduk satu sama lain, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Bahkan dalam surat itu beliau tuliskan, ya, ditulis oleh menantu beliau sebagai sekretarisnya, yaitu Kiai Muntaha. Di situ Syekhona Khalil menyampaikan, wa musalliman wa muqabbilan anamilakumus syarifah. Dari kejauhan saya sampaikan salam untuk panjenengan Habib Alwi, dan dari kejauhan saya juga menyucup jari jemari panjenengan Habib Alwi As-Segaf. Dan ini, ya, data, ini fakta, ini realita yang diajarkan para guru kita, para kiai kita mulai sejak dulu. Maka jika kita sekarang ingin menghilangkan data-data ini, sejarah-sejarah ini, maka apa yang akan kita katakan kepada para orang tua kita kelak jika kita bertemu dengan beliau semua di hari kiamat? Maka para hadirin, mari ikatan ini harus tetap kita pertahankan.
seperti apapun badainya, seperti apapun ujiannya, cobaannya, ikatan antara para habaib dengan para kiai tidak boleh putus ila yaumil qiyamah. Ikatan para habaib dengan para kiai tidak boleh putus ilal jannah insyaallah, sampai kita semua bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, mari yang ingin kita sampaikan, para kiai dengan para habaib itu adalah satu kesatuan. NU dengan habaib itu adalah satu kesatuan. Bahkan salah satu data yang kami temukan dalam manuskrip itu, pertemuan rapat konsolidasi NU tahun 1936 di Bangkalan di rumah menantu Syekhona Khalil Kiai Muntaha, itu salah satu tokoh yang hadir waktu itu ditulis di situ adalah As-Sayyid Ahmad Al-Jufri, seorang dari Sadah Ba'ala, dengan terpancing dengan provokasi-provokasi, framing-framing yang akhir-akhir ini ingin membenturkan antara para kiai dengan para habaib, antara NU dengan para habaib. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masuk kepada golongan yang mengamalkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Mudah-mudahan dengan ziarah kubra ini kita juga bisa masuk dalam satu bisyarah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kami dengar hadis ini dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man zara akhon lahu fillah syai'alahu sab'ina alf malak. Barang siapa yang berziarah kepada saudara fillahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan untuknya 70.000 malaikat yang mendoakannya. Bagaimana jika fillah ini yang kita ziarahi adalah seorang wali, seorang soleh minas solihin, seorang alim min ulama ilahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah beliau-beliau semua yang kita ziarahi di sore hari ini. Wa hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.